Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat YouTube? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih di rumah saja. Oke sobat, kali ini kan sedikit berbagi cara merangkai pengaman 3 fasa ya untuk tegangan jatuh. Tentunya ini untuk yang 3 fasa ya, RST. Biasa dipakai untuk industri. Jadi cara kerjanya hampir sama dengan thermal overload, cuma bedanya kalau rangkaian yang saya pasang ini, yaitu misalkan dari RST itu mati, salah satu mati, maka akan mati semua, dalam artian arus yang ke coil kontaktor akan mati. Berbeda dengan overload. Kalau overload dia sistem kerjanya apabila ada arus berlebih atau beban berlebih maka akan panas, sehingga overload pun akan memutus arus sehingga kontaktor mati. Nah, sebenarnya bisa dipakai dengan namanya phase failure ya. Tapi harganya mahal, sekitar 800-750 ribu lah. Nah, kalau rangkaian yang akan saya buat ini hanya penambahan 2 relay ya, mau yang dia 6 kaki atau 8 kaki itu seharga 130 berarti kalau 2 berarti ya 260, jadi hampir separuhnya lebih ya untuk harganya. Oke guys, kita langsung ke video cara pengerjaannya atau penjelasannya. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan tentunya silahkan komentar yang kepo-kepo, yang mau nanya-nanya, mau kepo, mau kritik yang pedas pun nggak apa-apa, biar channel saya ini bisa lebih berkembang dan lebih kreatif lagi. Oke, kita lanjut aja guys ya. Oke sobat, ini adalah gambar ya, rangkaian ya. Ini saya bikin sendiri. Ini MCB ya, MCB. Ini relay 1, relay 2, kontaktor. Ini overload ya, thermal relay ya. Ada yang mengatakan, Pak, kan sudah ada ini kan sebagai pengaman ya kan, sebagai pengaman. Betul ya, benar, ini adalah sebagai pengaman ya, overload ini ya. Overload berarti yang berlebihan ya, over itu berlebihan. Jadi sini adalah pengaman arus ya, beban berlebih ya. Manakala dia bebannya berlebih, dia akan memutus ya, 95 96 ini diputus karena ada plat ya, nama plat bimetal ini kalau panas dia bengkok. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah kalau motor dinamo 3 fasa ya, 3 fasa itu dimasukkan 2 fasa, bisa enggak saudara-saudara? Ternyata jawabannya bisa ya kan, bisa. Yang masuk itu cuma 2 setrum nih, yang masuk 2 setrum itu bisa, tetapi ya dia jalannya pincang biasanya. Dari pincangnya ini membuat si dinamo itu cepat lemah, kekuatannya, powernya lemah ya, dan efeknya bisa kebakar dalam jangka waktu pemakaian terus ya. Nah, pada saat itu dia tidak mati langsung, dia ada semacam jeda waktu untuk dia terus berjalan. Nah, ada yang mengatakan itu, Pak, kan udah aman ya pakai ini ya, ya kan, dengan segala macam keilmuannya. Dia mengatakan, wah berarti bapak orang baru nih dalam listrik. Benar, saya akui saya orang baru ya kan, makanya saya baru belajar, saya bilang gitu. Nah, yang saya maksudkan sini adalah apa, ini pengaman voltase tegangan ya, bukan arus ya, walaupun secara logikanya ini adalah emang pengaman. Nah, terus kalau logikanya begini, emang kalau ini dipasang apakah bermasalah ya kan? Ya tidak, malah justru lebih safety banget, lebih pengaman banget gitu kan. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Jadi ini 2 relay ya, mau dibolak-balik sama. Yang penting nanti kita harus tahu ya powernya tentunya harus 240 volt ya. Kalau misalkan ini powernya 240 volt berarti tinggal masuk sini. Nah, dia nanti cara kerjanya ya, dari R ini
ya ini kita hubungkan nih ke negatif dulu semua, kakinya ke negatif semua nih, kaki negatif, sini juga negatif ke kontaktor ya. Setelah itu dari R ini masuk ke R1 ya, relay 1 untuk mendapatkan power. Nah kemudian ya S ini ya dimasukkan ke common ya, ke common. Jadi kalau misalkan ini ada tegangan maka dia commonnya ke NO ya, mengalir ke sini sehingga menghidupkan yang ini ya, menghidupkan yang ini. Kalau dia hidup maka dari T ini dia pun masuk ke sini ke 95. Nah, jadi cara kerjanya ini berurutan ya. Ini ada setrum menghidupkan coil relay sehingga menghubungkan common ini yang dari S keluar sini ya ke NO, koneknya ke relay 2 sehingga menghidupkan coil ini akan menghubungkan T yang kemudian diteruskan ke 95 overload ya. Jadi kalau salah satu mati baik R atau S atau T maka sini mati, dia akan secara otomatis akan putus ya, di sini putus otomatis, tidak ada strum. Mau R yang mati ya, misalkan R nya yang mati nih ya, R yang mati otomatis coil R relay 1 ini dia nggak hidup ya, sehingga tidak bisa menghubungkan S dan T. Kalau S nya yang mati ya, S nya yang mati dia walaupun relay satunya hidup tetapi dia tidak bisa menghidupkan relay 2. Karena apa? Relay 2 itu positifnya ngambilnya dari S ini ya. Kalau T nya yang mati sehingga walaupun ini relay 1 hidup, relay 2 hidup, dia mati, arus tidak mengalir ke 95. Ini untuk tegangan, karena untuk overload ini dia kalau hanya beban berlebih, arus yang berlebih sehingga panas gitu kan. Jadi jangan apa ya, disamakan itu kan udah ada overload gitu kan, udah ada thermal overload, terus fungsinya apa gitu kan. Bahkan saya pribadi ya, saya ini lagi belajar ya, kemarin hari sedikit berdebat ya cuma saya bilang ya udahlah, saya mungkin orang baru ya kan, lagi belajar ya, jadi ya dimaklumi, mohon pencerahan lah pada suhu-suhu yang sudah mahir di dalam bidangnya gitu kan. Namanya juga belajar, banyak salahnya ya. Nah, jadi gitu intinya. Kalau yang ini rangkaian ini untuk voltase ya, voltase bukan arus. Kalau overload ini untuk arus. Nah, jadi rangkaiannya semacam ini udah saya buat ya. Kemarin sempat saya upload ke ini ke Facebook, banyak yang komen ini miring ya. Jadi kesalahan saya mungkin letaknya, mungkin dia sama kerjanya main sama untuk arus berlebih, padahal fungsinya untuk voltase ya kan. Jadi kalau ini mati ya kan, relay nggak hidup, otomatis arus yang kesini nggak ada. Sama kalau misalkan S yang mati, pokoknya salah satu ini mati, tidak ada arus yang kesini, tidak ada arus yang ke 95. Jadi begitu cara kerjanya ya, cara kerjanya ini. Cukup tambahkan rangkaiannya itu dengan 2 relay dan kabel tentunya. Untuk sistem ini sama dengan door starter sama ya. Oke sobat ya, gitu aja ya, mungkin bisa bermanfaat. Kalau mungkin ada yang kurang jelas atau masih bingung, ini gambar plug bisa dicoba, silahkan ambil aja, nggak apa-apa, gratis. Kalau ada yang salah dalam hal rangkaiannya, mohon ya diluruskan, diarahkan gitu kan. Kita sama-sama saling berbagi, saling belajar. Oke sobat ya, begitu aja ya. Terima kasih nih udah mau mampir lihat video saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi saya sendiri, bagi Anda semua, dan bantu share aja kalau kiranya bermanfaat, bantu share aja. Oke sobat, terima kasih ya.